Terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami. Kami percaya kemenangan ada di tempat ini. Kemenangan iman ada di tempat ini. Kesembuhan ada di tempat ini. Mukjizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dibuka. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan. Ganteng banget, kami cantik banget dari kami bersuka cita, amin. Sama-sama tepuk tangan. Lagu pujian. siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Johan Jaya, Kepala DPD DKI, ikut terjun langsung bawa kamera seperti kameramen televisi terkenal. Spontanitas kami hadirkan. Salam anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus ada di sini? Haleluya. Itu bedanya Tuhanmu dengan Tuhan yang lain. Dalam Matius pasal 8 ayat 20 Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul oleh karena namaku, di situ aku ada
ada di tengah-tengah Karena mereka. sekarang saudara dengan Rasakan Yesus ada di tengah. digelar karpet Pandang kepada Dia. plastik, namun mereka Rasakan. menikmati hadirat Tuhan. Rasakan Yesus ada di tengah-tengahmu saat ini. Rasakan Yesus ada di tengah-tengahmu. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu masalah kehidupanmu. Walaupun orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan kita, tetapi ketahuilah bahwa Yesus peduli akan kita. Rasakan Yesus ada di tempat ini. Rasakan Yesus ada di tempat ini dan Yesus mau berbicara dengan engkau. Tentunya lewat hamba-hambanya Yesus akan berbicara. Siapa? Kalau ada di antara engkau yang sakit, imani engkau sembuh saat ini. Ada engkau yang sedang berduka saat ini, engkau akan menerima penghiburan dan karena Dialah Tuhan yang maha hadir. Dialah Tuhan yang mengerti, yang peduli. Nyawanya sendiri diserahkan. Sudah buka, Pak. Ada di antara kita yang tidak ada dosanya, tidak ada kesalahan. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa akan hidupku dan hidupmu, sehingga Yesus dikaruniakan kepada kita semua. Agar kita yang berdosa tidak binasa, melainkan apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Jadi perhatikan, inilah yang dicari oleh setiap manusia. Hidup yang kekal. Orang lain yang bertanya-tanya, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak seorang pun masuk surga tanpa Yesus. Rasakan tema yang diberikan, bangkit. Mengapa? Karena dunia ini, dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Saya mau tanya, apa itu terang? Bapak Ibu? Apa itu terang, Bapak Ibu? Terang itu adalah perbuatan-perbuatan Bapak Ibu yang baik. Ya, engkau dibenci orang, engkau mengasihi orang, itu namanya terang. Yang membenci itu gelap. Yang bersyukur itu terang, yang bersungut-sungut itu gelap. Yang tidak mengampuni itu gelap, yang mengampuni itu terang. Yang baik itu terang, yang jahat itu gelap. Jadi apa terang itu? Perbuatan-perbuatan baik. Kita, kata firman Tuhan, itu dilambangkan sebagai baju leman. Ya, saya akan bacakan dulu tema firman Tuhan kita. Mari kita perhatikan, rasakan Yesus ada di sini. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yang punya boleh buka di HP-nya kan, yang punya. Yang nggak punya cukup dengar. Yang mau mencatat boleh. Di sini dikatakan Yesaya, Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi terang. Jadi disuruh bangkit, bangkit, bangkit jadi terang. Bagaimana kita bangkit jadi terang? Saat kita mengambil komitmen Tuhan, walaupun dunia penuh dengan kejahatan, walaupun dunia penuh dengan ketidakbaikan, aku mau menjadi orang baik. Katakan amin, haleluya. Mengapa? Karena Bapamu adalah Bapa yang baik. Yesus adalah Yesus yang baik. Roh Kudus adalah roh yang baik, yang diutus untuk menguatkan, untuk menolong, untuk menjaga, melindungi engkau. Saya mau tanya, orang yang kaya itu apakah orang yang punya rumah besar, punya tabungan banyak, atau orang yang kaya itu orang yang bagaimana?
Orang kaya itu orang yang kaya iman. Orang yang mensyukuri apapun hidupnya. Amin. Tapi coba orang kaya kalau dia dipusingkan dengan banyak masalah, dia masih merasa tidak pernah puas, bersungut-sungut, sehingga apa saja dihalalkan. Itu orang kaya bukan? Miskin akan kebenaran. Mengapa? Karena hanya Yesus yang dapat memberikan kita kekuatan. Ya, jangan katakan tidak hujan. Katakan tidak hujan. Malaikat penguasa hujan. Singkirkan hujan ini sampai kami selesai. Dalam nama Yesus. Jadi di kata kerja bangkit, kita yang harus menjadi pelaku. Walaupun banyak ajakan-ajakan yang tidak baik, banyak ajakan-ajakan yang jahat, bukankah seperti itu? Ya, iblis menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Roh Kudus memberikan engkau kemampuan. Walaupun orang sederhana, tetapi kita hidup terhormat daripada yang sudah kaya-kaya, tetapi masih mencuri uang negara. Oh, paling elit katanya. Jadi firman Tuhan katakan apa? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Jadi terang kita datang, yaitu terang yang pertama kali datang, yaitu Yesus. Yesuslah terang terbesar, terang dari sorga, datang ke dunia untuk mengalahkan, menghalau kegelapan di dalam kehidupan setiap orang. Katakan amin. Dan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Katakan kiri kanan. Kamu adalah terang dunia. Ya. Jadi kota yang terletak di atas gunung, katakan kota yang terletak di atas gunung tidaklah tersembunyi, tetapi harus nampak, terlihat bahwa engkau orang-orang Kristen berbeda dengan orang yang lain. Amin. Dan kamu adalah terang dunia, dan kamu adalah garam dunia. Kalau garam kita menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang, dicampakkan, diinjak-injak orang. Jadi jadilah terang, jadilah garam. Artinya engkau akan menjadi orang-orang yang disukai. Coba, siapa orang di sini yang nggak suka garam? Coba sini yang suka yang gelap. Apa semua suka yang gelap? Berarti tidak yang sesat di sini. Amin. Ya, lanjut. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Di sini dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atas hidup. Mengapa? Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman kita itu adalah firman Tuhan itu adalah perbuatan yang mulia. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Artinya pekerjaan-pekerjaan iblis dalam setiap pribadi, dalam setiap orang menutupi bumi. Ya, mencari orang pinter banyak, mencari orang yang jujur mencari orang kaya banyak, mencari orang yang baik sedikit. Ya, menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasnya dan kemuliaannya menjadi nyata atasnya. Jadi kemuliaan Tuhan katanya nyata. Apabila engkau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kehidupan. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita semua. Dan untuk menjadi terang, apa yang harus kita lakukan? Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu.
Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi terang. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Oke, yang di sini udah dibaptis Roh Kudus angkat tangan. Udah berbahasa roh atau baru baptis air? Air ya, baptis Roh Kudus belum. Baptisan ada berapa? 3. Yang pertama air sebagai tanda pertobatan. Yang kedua baptisan Roh Kudus tanda menerima kuasa. Akan diumumkan oleh Tuhan iman. Yang di sana kedengaran tidak? Ya, jadi perhatikan ya, ada 3. Ya. Jadi saya baca dulu. Nah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Dan kuasa itu memampukan, memberikan kepadamu otoritas untuk menyaksikan nama Yesus, untuk bersaksi dari hal Tuhan Yesus, agar engkau yang sudah diselamatkan menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan dengan cara menjadi saksi. Katakan kiri kanan. Kamu akan menjadi saksi Yesus. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakan haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Lanjut. Jadi baptisan, saya ingin menuntut engkau untuk bisa berbicara. Siapa di sini yang mau punya akses berbicara? Halo? Ini serius loh. Serius. Serius. Saya ingin engkau punya akses untuk bergaul erat, merasakan Tuhan bukan dari kata orang, tapi lewat pertemuan pribadi. Serius, siapa yang ingin punya akses untuk berbicara dengan angkat tanganmu? Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Jadi kita tidak bergantung kepada manusia, tapi kita bergantung kepada Roh Kudus. Ya, Matius pasalnya yang ketiga, supaya kita bisa menjadi terang, ayat 11. Ayat 11. Kata Yesus, aku membaptis kamu, kata Yohanes, dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan air itu baru baptisan pertama, baru awal, itu baru kita bertobat. Yesus katakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi sebelum orang percaya kepada Yesus, di hadapan Yesus mereka itu makhluk. Tidak ada bedanya sama kita di air kecil. Dulu waktu Bapak remaja atau mungkin ada ibu-ibu sekarang kalau marah sama anaknya bisa diberikan apa? Mandi. Nah, itu sesuai dengan firman. Artinya tidak benar. Kita baru makhluk. Kita ubah oleh firman Tuhan menjadi anak manusia. Nanti setelah engkau dibaptis dengan Roh Kudus, engkau punya akses berbicara dengan Allah yang adalah Roh. Maka firman akan mengubah engkau menjadi anak manusia. Jadi setelah bertobat, tentunya sudah bertobat, tentunya sudah baca firman Tuhan, tentunya setelah kita baca firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Lalu kemudian kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan diubah oleh firman Tuhan menjadi anak manusia. Naik level. Nanti setelah yang kedua, apabila engkau dibaptis dengan Roh Kudus, baru engkau naik level menjadi hamba. Menjadi ini level hamba. Ya, sebagai hamba
engkau terus bergaul dengan Tuhan, engkau terus bergaul, engkau setia, engkau beribadah, baca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, Roh Kudus membentuk karakter kita, hidup kita menjadi anak, dan baptisan Roh Kudus itu disertai langsung dengan baptisan iman kita akan dibuktikan oleh Tuhan. Pada kisah para rasul pasal 2 pada hari Pentakosta ada 3 cara pada Yesus. Yang pertama waktu mereka berdoa di lautan Yerusalem, tiba-tiba Roh Kudus turun dan tiba-tiba mereka mulai berkata dengan berbagai macam bahasa yang baru yang tidak kedua, pada saat mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan engkau mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang ketiga, lewat tuntunan atau penumpangan tangan. Lewat tuntunan. Perhatikan, yang ketiga lewat tuntunan atau lewat penumpangan tangan. Itu yang paling mudah. Yang paling mudah menuntun engkau untuk bisa mempunyai engkau dibaptis dengan Roh Kudus, dan tanda orang yang dibaptis oleh Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. 1. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi engkau diberi kuasa untuk mengusir setan. Jadi nggak perlu pakai jampe-jampe, cukup dalam nama Yesus. Nggak perlu pakai jampe-jampe. Lalu kemudian kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ada bahasa yang baru. Seperti kalau tadi PL, ini ada sedikit berbahasa-bahasa baru, bukan? Itu disebut bahasa roh. Apa gunanya bahasa roh ini, Bapak Ibu? Apa gunanya bahasa roh? Gunanya bahasa roh 1 Korintus 14 ayat 2. Untuk engkau, waktu engkau berdoa, engkau dapat berkata-kata dengan Allah, dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh. Siapa sini yang pernah pergi ke dukun? Ayo, jujur. Kalau dukun kasih apa? Kasih mantra untuk berbicara dengan setan. Tuhan kasih bahasa roh untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi dikatakan di situ, orang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia, melainkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata kepada Allah. Jadi fungsi dan gunanya bahasa roh untuk ngobrol. Fungsi yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 4 bagian A. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri atau membangun iman. Dengan kata lain, membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak terlihat, menjadi engkau bisa merasakan. Tuhan tidak terlihat, bukan? Tapi saat engkau mulai berkata-kata, engkau dapat merasakan. Lalu yang ketiga, Roma 8 ayat 26. Kamu tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri akan menolong kamu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh bahasa. Masih banyak hal yang lain lagi. Kegunaan karena waktu kita tidak banyak. Yang pertama, saya akan menuntut engkau mengikuti doa melepaskan diri dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Halo? Apa yang saya katakan terakhir? Ya. Oke, ikuti doa saya.
Katakan Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hatiku, aku datang kepadamu. Aku ingin mengenal Engkau lebih dari, lebih lagi, bukan dari kata orang, tetapi lewat perjumpaan secara pribadi. Aku membuka pintu hatiku selebar-lebarnya kepadamu. Masuklah ke dalam hatiku. Terangilah seluruh kehidupanku. Bertakhtalah di dalam hidupku. Dengan hati aku tak percaya kepadamu. Engkau telah membenarkan aku. Dengan mulut aku mengaku, Engkau sudah menyelamatkan aku. Biarlah sejauh timur dari barat, semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosaku, Engkau membuangnya. Walaupun dosaku semerah kain kirmisi, Engkau jadikan putih bagaikan salju. Walaupun semerah kain kesumba, Engkau jadikan putih bagaikan bulu domba. Semua hubungan-hubunganku dengan roh-roh nenek moyang, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, dari keturunan ke-1 sampai keturunan ke-4, Engkau membatalkan semua perjanjiannya dan Engkau membakarnya, sehingga aku terlepas dari tuntutan-tuntutan kerajaan iblis. Sebaliknya aku menjadi anak-anak, menjadi warga negara kerajaan sorga. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, semua ikatan-ikatan, semua belenggu-belenggu, dalam rupa apapun, dalam bentuk apapun, dalam tingkat apapun, Engkau melepaskannya dari seluruh kehidupanku. Dan Roh Kudus yang ada saat ini bersama-sama dengan aku memerdekakan seluruh kehidupanku. Dan darah Tuhan Yesus yang berkuasa menguduskan aku, bilu-bilu ini menyembuhkan aku. Firman-Mu berkata, apabila aku tidak dilahirkan kembali, aku tidak dapat melihat kerajaan sorga. Kalau aku tidak dilahirkan dari air dan roh, aku tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, manusia jasmani. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, adalah manusia roh. Ya Roh Kudus, lahirkan kembali manusia roh. Ya Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus, agar aku dapat membangun imanku di atas dasar yang paling suci. Karena aku telah meminta kepadamu, aku telah menerima daripadamu. Saat ini dituntun hamba-Mu, dibimbing hamba-Mu dengan iman, suara yang nyaring. Aku mulai belajar kata-kata dengan. Oke Bapak Ibu, mulai katakan, nanti Roh Kudus akan menuntun. Mulai katakan.
Yang nyaring, bebas, yang nyaring. Rasakan Tuhan. Ya Allah, terus mulai katakan. Terus. Oke, terus. Mulai katakan. Berkata-katalah dengan Tuhan. Fokus, berkata-katalah dengan Tuhan. Ya, terus. Roh Kudus menuntun engkau. Terus. Terus. Engkau mulai belajar berkata-kata
Ya, siapa? Ya. Angkat tangan, Tuhan melepaskan engkau. Tuhan ingin melepaskan engkau. Ada? Susah tidur. Seperti ada sering merasa ketakutan. Tidak ada ya. Berarti luar biasa sehat rohaninya. Oh ada. Oke, dengarkan pesan Tuhan kepada siapa namanya? Siapa yang rasa damai di sini? Ada sukacita. Ya, setelah engkau mulai berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan hadir. Engkau hanya tinggal memakainya itu terus, nanti dia berkata dengan sendirinya. Perhatikan, bahasa itu yang saya berikan kepadamu itu adalah memancing imanmu agar engkau mulai belajar berbicara dengan Tuhan, dan bahasamu itu tidak akan sama dengan bahasa itu. Karena Yesus katakan dari dalam hati akan mengalir aliran air kehidupan, yaitu Roh. Ya, oke. Jadi, sementara kami masih berdoa, sedang mendoakan orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk didoakan, engkau pakai terus. Untuk matamu pandang kepada Yesus. Rasakan. Oke, engkau terus ngomong sama Yesus. Bahasa itu menghubungkan engkau dengan Tuhan. Sekalipun akan mengecewakan, datang dan pergi, tapi aku Tuhan tidak pernah mengecewakan. Biarlah hatimu tertuju kepada salib. Ini ada malaikat sedang mengobati luka-luka di hatimu. Biarlah hatimu yang keras saat ini diberikan. Dan biarlah kaki-kakimu yang penuh luka secara rohani saat ini diobati. Ada ikatan di kepalamu saat ini malaikat sedang melepaskan ikatan. Supaya engkau bisa berpikir akan hal-hal yang benar. Setiap kemarahan yang berusaha untuk mengambil rohmu pada saat ini sedang dihalau dan angkat dari kehidupanmu dan dieksekusi dari kehidupanmu dalam nama Yesus.
I hear yes. Saat engkau dikeluarkan dari penjara rohani. Kalau Lord bebas. Lepaslah. Kalau Shan Yori. Bagilah beritakan Injil. Kalau Rukar Injil kerajaan Allah. Anehaninya. Kabar baik keselamatan. Yes, yes. Bahwa ada keselamatan. Ano Truan. Ada kebenaran di dalam Yesus. Ano Ruon Negeri. Itu adalah Injil kabar baik. Al Baikedas. Hanya Allah akan membebaskan dari itu. Hari Rio. Terus ya berbicara kepada Tuhan, terus lebih bebas, rasakan kehadiran Tuhan, Tuhan mengasihikan semua, terus. Oke, dengarkan pesan Tuhan kepada I heed you through what I do. Hai Bapa, aku mengasihi Engkau. Hani enak. Aku mau memakai hidupmu menjadi alat bagimu. Kalau itu diberi Jangan putus asa karena pengharapan masih ada. alani enak. Jangan sia-siakan kehidupanmu. Ayo who on odren. Karena aku Tuhan mau membawa engkau kepada orang-orang yang belum pernah engkau ketemu. Kaya nerier asa. Sekalipun hatimu belum percaya. Oke, Tuhan mengatakan hatinya belum percaya. Hal-hal kalian. Tetapi aku Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda kepadamu. Mujizat. Kosong dunia pak. Sehingga engkau nanti percaya. Karar diri. Ketika nanti engkau pulang, Al-on will have. ada dua malaikat akan ada bersama dengan engkau. Degrasting. Malaikat itu akan membawakan berkat buat engkau dan kebutuhan buat engkau. Karena he and Engkau akan melihat bahwa aku memelihara engkau, Kalau who on odren. keluargamu, Persian. dan pemeliharaan itu sempurna. Karena tikria. Itu bukan kebetulan, Kalau not to itu be. adalah kasih karunia Allah. Para layera. Biarlah hatimu Layera. diberikan damai sejahtera dan sukacita. Ay, yes. Haleluya. Amen. I be an idea. Hai Ibu berjalanlah terus. Although to the Aku Tuhan Yesus bersamamu. saying in name. Aku mengasihi engkau dan mengasihi rumahmu. Irier at Jangan menyerah, jangan berhenti melangkah ke rumah Tuhan. although to be as Lahirlah rumah Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan. ano who on the Di bridge. dalam rumah Tuhan, dalam gereja engkau akan diajar. Kalani anas. Aku sedang membalut hatimu. Ano doctory. Aku sedang menyembuhkan kamu. Ana dikria. Aku sedang memberikan kau kekuatan yang baru. Abi enagri. Sekalipun kau terkadang merasa lelah dalam menjalani hidup, And all will have. tapi aku Tuhan mau menolong engkau. Tripay Ini area. adalah waktunya di mana engkau akan masuk ke dalam satu tempat yang baru. Ano who on the Ada musim-musim yang baru. karas. Ada penghiburan buat engkau. Ano true. Ada kekuatan buat engkau. Al kalay. Iman kekuatan yang baru. Terima. Oh, bukan besar diangkat. Karena tahapnya itu Ya, ada dari sini dulu ya, tapi tuh ngikutin dulu gue mau dulu jadi desain itu bayar dulu tapi kalau misalnya untuk desain dapat desain berharga di mata Tuhan. Tak seorang pun dapat. nah makanya Seorang pun dapat merebut hidupku. Rebut hidup dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang berlobang aku. Katakan hidupku ada dalam tangan Tuhan. semuanya ini gitu kadang-kadang orang nggak ngerti ya belum tentu ngerti ada yang nggak mau ya desain dia Ada dalam tangan Tuhan. Ya lukiskan aku di telapak tangannya. Ya lukiskan. I heed and I did. Hai Ibu, biarlah kau jiwa dan tubuhmu dipulihkan, disembuhkan. Halahalia. Biarlah hatimu dikuatkan. Haroreri. Karena pada saat ini secara rohani engkau di penjara dan ada dua malaikat datang membebaskan engkau. Haroser. Hari mata rohanimu yang tertutup terbukalah. Alhi and Telinga rohanimu yang tertutup terbukalah. I heed him. Dengarlah Injil kabar baik. Halayo. Keselamatan dosa-dosamu sudah diampuni.
Roh Kristus, Beritakanlah kebaikan Tuhan. Sampaikanlah kepada orang-orang bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan Dia adalah pembebas bagi orang-orang yang membutuhkan. Itulah kabar damai sejahtera. Haleluya. Amin. Langsung serahkan. Bapak Roh Kudus, kami menyerahkan anak ini kepadamu. Biarlah malaikat Tuhan mengawal anak ini, memberikan penghiburan kepada anak ini. Pakai anak ini ya Tuhan, menjadi sebagai alat dalam I hope you so. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Berapa yang Anda berikan untuk Tuhan dari iman Anda. Kita datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi memberi untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memberi apa yang kami punya. Kami memberi pun dan kekurangan kami. Namun kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama. Selamat memberi, Tuhan Yesus katakan kami mau bersorak. Kita pada siang hari ini, saya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Sambil terus persembahan berjalan. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami sudah dilawat oleh Roh Kudus. Kami bersyukur setiap kami yang hadir di tempat ini, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan ya Tuhan. Dengan kami yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Kami percaya hidup kami yang akan datang ada di dalam Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib bagi keluarga, bagi anak-anak kami, bagi pekerjaan, bagi sekolah anak kami. Tuhan akan berperkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kami merindukan berkat-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat dan anugerah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengahmu yang akan memberkati engkau semua. I have you to the prayers. Pada saat ini terimalah anugerah kasih karunia dari tahta Bapa. Oroligri I will terjadi. Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan ada di tengah-tengah kamu. Shall am etegrais. Oleh karena surga melihat segala keperluan dan segala kebutuhanmu. Lihat on elah. Dan surga selalu menjawab ketika kamu berdoa. Koyohu on anera. Biarlah kamu tidak berhenti berdoa. Ayo roll to be ever. Karena ketika kamu berdoa, kamu sedang terhubung kepada surga. Kosham ayere. Nanti terimalah berkat dari tahta Allah Bapa kasih karunia. Sobyo onogria. Dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. In to be ever. Dan terimalah hidup yang kekal. I all
keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Harus sampai kedatangan Tuhan yang kedua Adidraya menjemput di Maranatha di awan-awan kemai. Anara Sakyos. Haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, duduk. Namanya siapa? Duduk dulu, nanti kita doa. Baik, yang perempuan aja berdiri, yang perempuan aja berdiri. Yang perempuan. Bermata Tuhan, tiada seperti yang seperti tiada seperti engkau selamanya. Bermata Tuhan, tiada seperti Selanjutnya Mariani. Alsa. Bapak Alsa. Sama istrinya mana? Om. Mana istrinya? Om. Pirang. Duduk dulu. Ya. Botak. Suaminya Pirang. Botak. Pirang sudah. Upi. Oh iya, nama. Nuraini. Ya, cepat Nuraini. Rizky. Bapak kami. Topik. Urip. Eka. Ade. Ayo. Sama-sama. Ya. Aldin Bebot. Silakan. Ipon. Lihat ke bawah. Sugi. Rianto. Bukan. David. Eka. Mana? Sugeng. Erna. Iin. Dino. Ya, maju Dino. Irna. Suyitno. Yanto B. Maria Rizal. Nah, silakan. Andi. Ida. Yono. Simon. Freddy. Jerry. Dinda dan anak-anaknya. Dinda. Herlina. Ya. Yeni. Gambrung. Maya. Ya, sudah habis. Oh, di belakang ini ada nih. Ini ya. Masih. Mariani. Pak Anda. Oh, udah. Yang rombongan Ya. Titin. Siska. Patrick. Nia. Bagus. Alia. Sasa. Nisa. Ini yang Bung. Emi. Duyon.
Dari CMC Pak, dari CMC Christian Ministry Church Pak. Hah? Ini kita dari sini udah ada banyak tempat Pak. Salah satunya di Kangrin. Oh, di Kangrin. Katanya aja lebih dia dengan iPad dulu ya. Vincent Pak, namanya. Namanya Vincent. Ini suka apa? Puisi di jalanan ya, di bis kota. Oh. Yang ngamen sambil menginjili. Oh. Hari ini nanti kami sudah minta kali data itu ya. Kamu ya tahu kan? Tadi udah saya telepon, dia ngomong tentang kalau nggak didatengin uang, ntar besok udah lupa. Gimana? Udah ada uang lagi. Hari ini. Terus ntar wajib. Apa kita ke sana sebentar? Bentar aja, jangan lama, saya juga pulang. Siapa? Dani ya? Dulu banyak tidak ya. Dulu tadi siapa? Kalau dia kadang-kadang orang Natal datang, nanti jangan dia yang ini. Udah lama sih tanya-nanya, udah selesai pulang. Enggak, siapa sih? Siapa ya? Dani bawa anak-anak. Gak apa-apa, aja aja. Bikos, siapa Bikos? Ini Pak. Udah nggak ada. Aldi. Minten. Joel. Alex M. Angga. Hendrik. Lilis. Yopi. Erna. Ini Pak. Bu, sebentar Bu. Ya ya. Andi R. Ujang. Antika. Isya. Bisa kali ya. Itu nanti kalau kurang Ise. Siapa? Sisil. Inap. Julita. Mesia. Roma. Yudi Rasinda. Yani. Elianti. Yol. Ada. Alvan. Adrian A. Ayah. Fatima. Barsi. Agus. Edi Ija. Papa.